Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami dari kelompok 3 Stikes Wirausada akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu gangguan pendengaran pada lansia. Baik, saya sebagai moderator, nama saya Muhammad Nur Rahman, dan baik, saya akan persilahkan ke pemateri pertama. Baik, saya di sini sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Priwanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan pendengaran kepada lansia. Gangguan pendengaran merupakan suatu keadaan yang menyertai lanjutnya usia. Dengan makin usia terjadi dengan degenerasi primer di organ kronti, merupakan hilangnya sel epitel syaraf yang dimulai pada usia pertengahan. Baik, saya serahkan ke pemateri kedua. Baik, saya Tidora Dorcas Derawukin. Di sini saya sebagai pemateri kedua, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi. Baik, saya Tidora Dorcas Derawukin. Di sini saya pemateri 2. Saya akan menjelaskan tentang klasifikasi gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran tipe konduktif. Gangguan pendengaran tipe konduktif adalah gangguan bersifat mekanik sebagai akibat dari kerusakan kanalis autodirius, membran timpani atau tulang-tulang pendengaran. Salah satu penyebab gangguan pendengaran tipe konduktif yang terjadi pada usia lanjut adalah adanya penemuan obturans yang justru sering dilupakan pada pemeriksaan. Hanya dengan pembersihan lubang telinga dari serum ini pendengaran bisa menjadi lebih baik. Yang kedua, gangguan pendengaran tipe sensori neural. Dua, gangguan pendengaran tipe sensori neural adalah penyebab utama dari kelainan. Kelainan ini adalah kerusakan neuron akibat bising. Prebiakusis, obat yang ototoksik, hereditas, reaksi pasca radang, dan komplikasi aterosklerosis. Ketiga, prebiakusis adalah hilangnya pendengaran terhadap nada murni berfrekuensi tinggi yang merupakan suatu fenomena yang berhubungan dengan lanjutnya usia, bersifat simetris dengan perjalanan yang progresif lambat. Terdapat beberapa tipe prebiakusis. Keempat, tinnitus. Tinnitus suatu bising yang bersifat mendengung. Bisa bernada tinggi atau rendah, bisa terus-menerus atau intermiten. Biasanya terdengar lebih keras di waktu malam atau di tempat yang sunyi. Apabila bising itu begitu keras hingga bisa terdengar oleh dokter saat auskultasi, disebut sebagai tinnitus objektif. 5. Persepsi pendengaran abnormal. Sering terdapat pada sekitar 50% lansia yang menderita presbiakusis yang berupa suatu peningkatan sensitivitas terhadap suara bicara yang keras. Tingkat suara bicara yang pada orang normal terdengar bisa pada penderita tersebut menjadi sangat mengganggu. 6. Gangguan terhadap lokalisasi suara. Lansia sering sudah terdapat gangguan dalam pembedakan arah suara, terutama dalam lingkungan yang agak bising. Mungkin itu penjelasan dari saya. Saya persilakan kepada pemateri ketiga. Baik, saya sebagai pemateri ketiga atas nama Yungki Musibukuala. Di sini saya akan memaparkan tentang etiologi dan tanda dan gejala. Etiologi dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Internal adalah degenerasi primer dan eferen dari koklea. Degenerasi primer organ, seperti penurunan vaskularisasi dari reseptor neurosensorik, mungkin juga mengalami gangguan.
sehingga baik jalur auditorik dan lobus temporalis otak sehingga sering terganggu akibat lanjutnya usia. Yang kedua, eksternal. Eksternal terpapar bising yang berlebihan, penggunaan ototoksik dan reaksi pasca radang. Berikut tanda dan gejala. Yang pertama, berkurangnya pendengaran secara perlahan dan progresif perlahan pada kedua telinga dan tidak bisa mendengar oleh penderita. Yang kedua, suara-suara terdengar seperti bergumam sehingga mereka sulit untuk mengerti pembicaraannya. Yang ketiga, sulit mendengar pembicaraan di sekitarnya, terutama jika berada di tempat dengan latar belakang suara yang ramai. Yang keempat, suara berfrekuensi rendah, seperti suara laki-laki, lebih mudah didengar daripada suara frekuensi tinggi. Yang kelima, bila intensitas suara ditinggikan akan timbul rasa nyeri di telinga. Yang terakhir, telinga terdengar berdaging atau tinnitus. Demikian materi yang saya bahas. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami dari kelompok 3, bila ada kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.